Perkenalkan, nama saya Dasima Hutagalung, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind mapping mengenai anti korupsi. Tapi sebelumnya, kita harus paham korupsi itu apa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saat ini, mari kita lihat mind mapping dari anti korupsi. Anti korupsi ada beberapa bagian besar yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis korupsi. Yang kedua, nilai dasar anti korupsi. Yang ketiga, penyebab korupsi. Dan yang keempat, ciri-ciri korupsi. Ada beberapa jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Itu adalah jenis-jenis yang sering dilakukan tindak pidana korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai dasar anti korupsi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jujur, yang kedua, peduli, ketiga, mandiri, keempat, disiplin, kelima, tanggung jawab, keenam, kerja keras, ketujuh, sederhana, kedelapan, berani, dan yang kesembilan, adil. Adapun beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Bagaimana seseorang bisa kita nilai bahwa dia telah melakukan korupsi? Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Itulah tadi yang menjadi mind mapping dari anti korupsi. Dan selanjutnya kita masuk ke implementasi nilai dasar anti korupsi di unit kerja. Implementasi nilai dasar anti korupsi di unit kerja. Berkata jujur, yaitu terus terang terkait sejauh mana proses pengerjaan tugas yang sudah diberikan. Menjalankan amanah, yaitu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan. Menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, yaitu dengan tidak menerima suap ketika menjalankan tugas. Adanya rasa malu, merasa malu jika berbuat tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
disiplin menjalankan segala sesuatu sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu melakukan absen tepat waktu. Sekian pemaparan saya tentang anti korupsi. Terima kasih.